Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Dalam video kita kali ini, saya mengajak kita untuk mencermati, memahami satu lagi tradisi indah dalam gereja kita. Kali ini perihal sabuk hitam yang dikenakan oleh para imam. Saya harap kita sudah pernah melihat sabuk yang saya maksudkan ini. Ya, saat ini umumnya yang mengenakan sabuk hitam ini adalah para imam yang mendapat tugas sebagai vikaris, baik itu sebagai vikaris jenderal, wakil para uskup untuk suatu keuskupan, atau juga para vikaris episkopal atau vikep, dan juga vikaris judisial, yaitu imam yang mendapat kuasa jabatan untuk mengadili. Mereka ini kita lihat mengenakan sabuk hitam itu. Pertanyaan ialah, mengapa sejumlah imam ini mengenakan sabuk hitam itu? Apa makna, maksud dari sabuk hitam tersebut? Apakah sabuk itu mirip sama halnya dengan sabuk hitam yang dikenakan oleh para atlet bela diri? Tentu saja tidak. Sebenarnya penggunaan sabuk hitam dalam gereja awalnya dikenakan untuk semua imam, bukan hanya untuk kalangan imam tertentu saja. Hal ini disampaikan oleh Paus Urbanus ke-8 pada tahun 1624. Maksud dari penggunaan sabuk hitam ini bagi para imam adalah sebagai simbol penanda hidup yang dibaktikan kepada Kristus. Sabuk adalah simbol pengekangan diri. Sesungguhnya, aturan tentang penggunaan sabuk hitam yang disampaikan oleh Paus Urbanus ini tidak pernah dibatalkan hingga saat ini. Meski demikian, 300 tahun sesudah hal itu disampaikan oleh Paus Urbanus, ada kesan bahwa pemakaian sabuk hitam pada praktiknya mengerucut hanya bagi para imam yang mendapat jabatan-jabatan tertentu saja. Walau tentu harus diingat, sebenarnya tidak ada pembatasan penggunaan sabuk hitam hanya untuk kalangan imam tertentu saja, melainkan untuk semua imam. Namun demikianlah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa sabuk hitam ini cenderung dikenakan hanya oleh para imam dengan jabatan tertentu saja. Oleh karena itu, dapat dimengerti ketika dikatakan seorang ahli busana gerejawi, yaitu Nainfa, dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1925, mengungkapkan bahwa sabuk hitam ini adalah penanda yurisdiksi bagi klerus dan martabat bagi prelatus. Nainfa juga menyebutkan kalau rektor seminari juga mengenakan sabuk hitam sebagai penanda otoritasnya. Saat ini yang terjadi ialah bahwa sabuk hitam ini dikenakan oleh para vikjen, vikep, dekan maupun vikjud dan rektor seminari. Sabuk hitam ini sebenarnya dikenakan di atas jubah hitam para imam. Namun karena daerah tropis kita, kondisi kita di daerah tropis di Indonesia ini, jubah hitam itu diperbolehkan untuk diganti menjadi jubah putih. Sabuk hitam itu adalah simbol pengekangan diri, penanda hidup yang telah dibaktikan kepada Allah. Jubah dengan sabuk hitam ini biasa diberikan oleh uskup pada saat pelantikan para imam untuk mengemban beberapa jabatan tertentu, yaitu sebagai vikjen, vikep, dekan, vikjud maupun rektor seminari. Mereka mendapat jubah berwarna putih dengan kancing berwarna hitam dan juga sabuk berwarna hitam. Memang pernah terjadi di beberapa tempat para vikjen, vikep maupun vikaris judisial bukannya memakai sabuk hitam, melainkan justru sabuk ungu dengan jubah yang berwarna coklat dan kancing serta peripitnya berwarna merah crimson. Nah, sebenarnya jubah dengan sabuk ungu itu adalah
jubah khas kapelan Bapa Suci. Sedangkan untuk para fikjen, fikep maupun fikjut memakai sabuk dengan warna hitam. Oleh karena itulah, akhir-akhir ini seturut yang sebenarnya, maka hal ini sudah dilaksanakan, di mana di sejumlah keuskupan di Indonesia kita dapat melihat bahwa para fikjen, fikep maupun fikjut mengenakan jubah berwarna putih dengan sabuk berwarna hitam. Misalnya saja di tempat saya melayani saat ini, itu di Keuskupan Padang, mereka para fikjet, fikep dan fikjut mengenakan sabuk hitam tadi dengan jubah berwarna putih. Di beberapa keuskupan lain juga kita dapat melihat hal yang sama. Silakan tulis di kolom komentar jika Anda mengetahui di keuskupan mana yang sudah melaksanakan menggunakan busana yang demikian bagi para fikjen, fikep maupun fikjutnya. Nah, kalau para imam mengenakan sabuk berwarna hitam, maka para uskup, kardinal dan paus juga mengenakan sabuk namun dengan warna yang lain. Untuk seorang uskup, sabuk yang dikenakan adalah sabuk berwarna ungu. Seorang kardinal mengenakan sabuk berwarna merah. Sedangkan untuk paus adalah sabuk berwarna putih. Dari warna sabuk mereka kita bisa mengetahui jabatan mereka dalam gereja. Lihat saja misalnya Kardinal Suharyo kita lihat mengenakan sabuk merah karena memang ia telah diangkat menjadi kardinal. Sedangkan para uskup Indonesia lainnya mengenakan sabuk ungu. Selain mengenakan sabuk hitam tadi, sebenarnya ada satu lagi bagian dari busana yang juga dapat dipakai oleh para imam, terlebih lagi oleh para fikjen, fikep maupun fikjut, yaitu topi kecil bundar berwarna hitam, mirip dengan topi bundar yang dikenakan para uskup, kardinal maupun paus. Di Indonesia, topi ini dikenal dengan nama solideo. Awalnya, topi ini digunakan sebagai penutup kepala bagi semua klerus yang telah menerima tonsura. Apa itu tonsura? Tonsura adalah penggundulan bagian atas kepala para klerus, sebagaimana dapat kita lihat misalnya pada patung Santo Fransiskus Assisi maupun Santo Antonius Padua. Jadi dulu para klerus itu akan mendapat yang namanya tonsura, yakni penggundulan di bagian atas kepalanya. Namun kini tradisi tonsura ini atau penggundulan ini tidak lagi begitu akrab bagi kita. Dengan demikian, topi kecil yang dimaksudkan untuk menutup bagian yang gundul itu dari tonsura itu tidak juga digunakan. Namun meski demikian, kita juga perlu tahu bahwa seorang imam sebenarnya dapat menggunakan topi kecil tadi dengan warna hitam. Sedangkan untuk uskup mengenakan topi bundar berwarna ungu dan kardinal menggunakan warna merah dan paus warna putih. Terkait dengan solideo hitam para imam ini dikatakan bahwa topi itu harus segera dilepaskan di sakristi. Sehingga dengan demikian topi solideo itu tidak dikenakan oleh para imam dalam upacara liturgi. Hal ini berbeda dengan solideo para uskup yang berwarna ungu, di mana para uskup boleh menggunakan solideo ungu itu dalam perayaan liturgi. Namun ketika Kristus sudah hadir secara nyata dalam bagian liturgi tertentu, yaitu dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka solideo uskup itu pun harus dilepaskan juga. Melepaskan solideo merupakan ungkapan hormat terhadap Dia yang Maha Tinggi yang hadir dalam Ekaristi. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, demikianlah hal yang dapat kita pelajari dalam video kita kali ini. Semoga semakin membantu kita untuk memahami kekayaan dalam gereja Katolik, dan dalam hal ini adalah perihal makna dari busana-busana para religius. Kita telah melihat bahwa ternyata ada makna dari setiap busana religius itu.
bukan hanya sekedar keindahan, bukan hanya sekedar hiasan. Kita doakan dan dukung agar mereka yang menggunakan sabuk hitam ini, khususnya para Vikjen, Vikep, dan Vikjut, sungguh dimampukan untuk menghidupi makna sesungguhnya dari sabuk hitam itu, yaitu sebagai simbol pengekangan diri, penanda hidup yang telah dibaktikan kepada Allah. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebeni.